Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amrihi al-mukhtar liman da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bi'arika alladzi bika yashaffa khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Semoga seperti halnya namanya, yaitu An-Nur. Apa artinya An-Nur, Pak? Cahaya. Semoga berkat nama dari Masjid An-Nur di setiap dari para jamaah Masjid An-Nur, Allah berikan nur di dalam hatinya. Allahumma amin. Setelah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya menyampaikan materi pada subuh kali ini, tak bosan-bosannya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa. Jadi wasiat takwa itu tidak hanya ketika khotib berdiri di mimbar, tapi di setiap usahakan, di setiap siapa yang berdiri di depan podium untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa, karena puncak dari sebuah keimanan adalah takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab yang kemarin kami membaca kitab Arba'in fi Fadail Quran, 40 hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah membaca hadis tentang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis yang pertama ini yang kemarin kami bahas, hadis yang istilahnya Allah lulukan kepada kita. Apa lulukan? Allah puji, Allah sanjung kita bahwa salah satu dari reward atau penghargaan yang Allah berikan kepada kita adalah bagi mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya adalah menjadi orang yang paling baik dari manusia pada umumnya. Tetapi pada hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsil akhar, rubba talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu, wa fi riwayah rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mengetahui sekian hadis tentang fadilah Al-Qur'an, atau pada umumnya fadilah atau keutamaan dari amaliyah yang lain, termasuk salah satu keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah lipatkan pahala, Allah lipatkan kebaikannya dari umat-umat terdahulu. Kita tahu nggak Pak? Kita tahu nggak Bu? Umat terdahulu, umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Isa, kalau mereka berbuat kebaikan maka Allah hanya Allah catat satu kebaikan di setiap satu amaliyah ibadah. Tetapi keistimewaan umat Rasulullah SAW, ketika kita melakukan satu buah amaliyah ibadah, tidak Allah catat satu kebaikan, tetapi minimal 10 kebaikan. Salah satu kebaikan yang terdapat dalam sebuah amaliyah ibadah adalah yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, laisa bi alif lam mim ajrun, bukan bacaan alif lam mim satu pahala, tetapi alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya. Di setiap huruf tersebut bahkan pahalanya bukan cuma satu, tetapi alif ada 10 pahala, lam ada 10 pahala, mim ada 10 pahala. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita panen. Tetapi di sisi lain, semakin banyak Allah memberikan fadilah kepada umat Rasulullah, kita juga tidak boleh lupa bahwa sebenarnya punishment yang Allah berikan kepada kita pun lebih besar.
Atau misalnya mudahnya dalam dunia medis misalnya, jika sebuah obat memiliki reaksi efek yang lebih cepat dari obat yang lain, maka efek sampingnya pun lebih besar. Kita punya, mungkin ada misalnya sebutlah obat A yang bisa menyembuhkan luka 3 kali lebih cepat dari obat B. Kalau kita minum obat A dengan dosis yang benar, insya Allah maka sesuai riset maka akan cepat lebih sembuh. Tetapi jika kita salah gunakan, maka konsekuensinya pun akan besar. Itu analogi sederhananya. Begitu pula yang disabdakan dari hadis 2 yang tadi kami sampaikan. Kata Rasulullah SAW, yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat derajat sebuah kaum bihadal kitab, dengan kitab ini yaitu Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka akan Allah angkat derajatnya. Tapi jangan lupa wa yadha'u bihi akharin, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di sebagian kaum Allah juga merendahkan sebuah kaum karena Al-Quran itu sendiri. Bisa dibayangkan ya Pak, betapa sialnya orang tersebut. Sudah banyak melakukan ibadah, sudah banyak melakukan amal baik, tetapi amal baik itu melaknatnya, amal baik itu merendahkannya. Atau gambaran mudahnya misalnya, mohon maaf, misalnya kita punya anak, punya putra, punya putri, sudah kita didik dari kecil, kita beri makan, kita ajari Al-Quran, tetapi naudzubillah ketika besar dia nggak punya akhlak sama kita. Kira-kira perasaan kita gimana Pak? Udah kita didik sedemikian rupa sampai S2, S3, tetapi ternyata bahkan naudzubillah dia tidak mengakui sebagai orang tua kita, mungkin karena kita hanya berpendidikan SD, SMP. Wah, betapa kecewanya pasti. Ya sama kayak Al-Quran. Mungkin sebagian dari kita setiap hari membaca Al-Quran, tetapi apakah kita sudah benar-benar mengamalkan Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar bisa mengangkat derajat kita, bukan sebaliknya merendahkan kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kam min rubba qari'in lil Quran, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Quran yal'anuhu, tetapi sebaliknya Al-Quran justru melaknatnya. Naudzubillah. Kita semakin banyak membaca Al-Quran, secara analogi semakin banyak pula pahala yang kita panen, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi ya. Kita baca 1 huruf saja Allah sudah memberikan 10 pahala, minimal 10 pahala. Tetapi sebaliknya, semakin banyak membaca Al-Quran malah justru sebaliknya, wal Quran yal'anuhu, tetapi Al-Quran melaknatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Apa penyebabnya? Kita tentu harus mengetahui ya. Kenapa sampai Al-Quran tidak membalas dari, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membalas dari jerih payah kita? Bukan berarti Allah ingkar janji, naudzubillah, tidak. Karena yaitu kembali kepada kita diri sendiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, setidaknya ada 2 penyebab kenapa kok kita sering membaca Al-Quran tetapi fadilah Al-Quran tidak kita dapatkan, namun justru sebaliknya Al-Quran bahkan melaknat kita, naudzubillah. Yang pertama yaitu bagi siapa yang lancar membaca Al-Quran, yang fasih, yang menguasai tajwidnya, menguasai makharijul hurufnya, tetapi dia tidak dipenuhi hak-hak dari setiap hurufnya dan setiap hukum-hukum bacaannya. Yang pertama, kita mungkin sebagian dari kita sudah lancar membaca Al-Quran, tetapi setiap kali kita membaca Al-Quran, bacanya kayak Formula One, 1 juz 10 menit misalnya. Kalau 1 juz 10 menit, apakah setiap hurufnya itu terpenuhi hak-haknya? Atau bagaimana gambarannya? Intinya kita sudah menguasai sedemikian rupa hukum bacaannya, tetapi kita tidak benarkan bacaan kita. Tetapi dalam hal ini terlepas bagi kita yang sedang belajar, yang mungkin bacaannya masih terbata-bata.
Itu tidak termasuk. Ini bagi kita yang mungkin sudah lancar membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, hukum-hukum bacaan dan makharijul hurufnya tidak dipenuhi haknya. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan Al-Quran tetapi juga membarengi amalan tersebut dengan melanggar amalan itu juga. Kalau bahasa lainnya itu kita mungkin tahu istilah STMJ. Tahu STMJ, Pak? Bukan susu telur manis jahe. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Ya sholat ya maksiat. Sama, kita mungkin setiap hari membaca Al-Quran, juga mungkin kita baca terjemahannya minimal. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah berbuat baik dengan sesama manusia. Tetapi di sisi lain sholat kita barengi dengan maksiat setelah sholat. Sedekah kita barengi dengan maksiat kita setelah bersedekah dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai nanti naudzubillah Al-Quran berbalik menuntut kita. Ibarat kata misalnya kita mewakafkan, misalnya kita wakafkan sebuah mobil misalnya ke Masjid An-Nur. Misalnya Mas Azam punya mobil, saya wakafkan mobil saya ke Masjid An-Nur untuk operasional, misalnya jemput penceramah, untuk nganter makanan misalnya. Tetapi marbot masjid tidak mengurus mobil tersebut, sehingga setiap hari Mas Azam lihat kok mobil saya itu nggak terurus ya, banyak copot misalnya, catnya udah usang dan sebagainya. Pasti si wakif tersebut merasa kecewa. Seperti halnya demikian, Allah sudah memberikan amanah Al-Quran kepada kita, tetapi tidak kita jaga Al-Quran tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian terakhir dari saya, ini salah satu dari, kalau kita mengetahui ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud, sebab-sebab diriwayatkannya hadis. Ada beberapa kisah, ada banyak hadis yang ketika Rasulullah bersabda, sebelum Rasulullah bersabda turun sederet kisah dari hadis tersebut. Dari hadis yang tadi kami bacakan, yaitu Allah mengangkat derajat sebuah kaum dari kitab tersebut, yaitu Al-Quran, dan merendahkannya pada keadaan yang lain. Ini ada sababul wurudnya. Ini sebagai pengetahuan bahwa kenapa Rasulullah bersabda demikian, tidak semerta-merta tentu ya, karena sewaktu-waktu Rasulullah SAW kedatangan satu orang, kemudian orang tersebut bercerita, wahai Rasulullah, ada sebuah wilayah Muslim di mana seorang pemimpinnya itu mantan budak. Seorang pemimpin, mungkin gubernur, atau kalau Indonesia mungkin bupati atau camat atau apalah, pokoknya pemimpin. Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, ini ada sebuah wilayah yang wilayah tersebut pemimpinnya itu mantan budak. Budak itu stratanya paling rendahnya manusia zaman dahulu. Budak itu beda sama pembantu. Kalau pembantu masih dimanusiakan, diberi gaji, diberi makan yang layak. Tapi kalau budak itu benar-benar kayak barang dagang, diperjualbelikan. Jadi kata orang tersebut, nggak rela kalau misalnya aku adalah seorang rakyatnya mantan budak, kan grade-nya rendah banget. Pemimpin rakyat dari pemimpin yang mantan budak. Oleh karena itu orang tersebut mengadu ke Rasulullah, mungkin pengen menuntut bahwa kayaknya nggak layak orang tersebut menjadi seorang pemimpin karena dia mantan budak. Kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda dengan hadis demikian. Sebelumnya Rasulullah bertanya, apakah dia ahli Quran? Kata Rasulullah, ya, dia hafal 30 juz wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, yarfa'ullahu bihi aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini, maka tetapi sebagian yang lain Allah rendahkan. Jadi mantan budak tersebut, orang tersebut selain menguasai
menguasai 30 juz hafidul Quran, juga orang tersebut, seorang pemimpin tersebut menguasai, mengamalkan isi kandungannya. Jadi dalam Islam tidak ada pandangan mana putih, mana hitam, mana suku A, suku B, alhasil semua dari kita itu sama, sekalipun dia mantan budak. Mantan budak kan berarti sudah merdeka. Jadi bahkan sekalipun budak, kalau sekarang sudah tidak ada budak ya, sekalipun seorang budak, kalau dia benar-benar soleh, benar-benar taat kepada Allah, maka derajatnya bisa Allah tinggikan bahkan dari seorang yang merdeka. Begitu pula dengan orang tersebut, sekalipun dipandang oleh masyarakat orang tersebut adalah seorang yang mantan budak, tetapi di mata Allah dia adalah seorang yang menjaga kitab-kitab Allah. Semoga dengan Al-Quran kita bisa Allah tinggikan derajat kita, berkat Al-Quran bisa Allah muliakan kita sehingga kelak menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum.